Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman mahasiswa AFI semester 2 yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat di suasana yang mungkin berbeda dengan dari suasana yang kemarin ya, karena kita sudah mulai masuk pada bulan Ramadan, bulan 1000 bulan, di mana ada salah satu malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 74 tahun lamanya. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Amin ya rabbal alamin. Kita semangat, masih tetap semangat dan akan tetap semangat selama bulan Ramadan ini, meskipun dalam kondisi apapun itu ya, kita masih semangat dan akan semangat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian teman-teman semuanya, hari ini setelah minggu lalu kita mempelajari tentang mukjizat Al-Quran, hari ini kita akan membahas panjang lebar tentang kategori tafsir. Bagaimana mentafsirkan Al-Quran secara tekstual dan kontekstual, teman-teman semuanya. Terlebih dahulu kita akan membahas bagaimanakah tafsir secara bahasa, kemudian perkembangan tafsir, kemudian apa sih kategori tafsir yang ada di dunia ini, dan lain sebagainya. Baik, mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir, teman-teman semuanya, dalam segi bahasa dari kata asyarhu. Asyarhu artinya adalah menjelaskan. At-tawdih juga menjelaskan. Al-bayanu juga artinya juga menjelaskan. Al-bayan biasanya menjelaskan tentang makna yang ada di dalam teks ya. Asyarhu menjelaskan secara panjang lebar teks tersebut. At-tawdih juga menjelaskan secara panjang lebar. Al-kasfu biasanya menjelaskan tentang kebahasaan juga. Al-bayan wal kasfu hampir sama. Kalau al-bayan wal kasfu biasanya tentang kebahasaan balaghah, segi balaginya ya, segi sastranya yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Contohnya yadullah fauqa aidihim. Tangannya Allah itu berada di atas tangan-tangan mereka. Seandainya kita maknai dengan tangan Allah, tentunya aneh ya. Apakah Allah mempunyai tangan? Jika memang Allah itu mempunyai tangan, tentunya berbeda dengan tangan kita. Jangan sampai kita membayangkan Allah itu mempunyai tangan, tangannya seperti tangan kita. Tidak, pasti berbeda. Maka ulama mensyarahi yadullah sebagai balaghah. Siril balaghah atau rahasia dari sastra tersebut adalah kekuasaan. Kekuasaan Allah itu berada di atas kekuasaan mereka. Itu dia teman-teman semuanya, salah satu tafsir mungkin segi balaginya atau bayaninya. Dalam segi istilah teman-teman semuanya, tafsir adalah al-kashfu anil makna al-batin, yaitu mengungkap makna yang terkandung di dalam batin dari teks tersebut. Wal haqaiq, dan hakikat yang ada di dalam makna tersebut. Sehingga bukan hanya tekstual saja kita membaca Al-Quran, ya kita telan mentah-mentah begitu saja, kita sampaikan kepada orang lain seperti apa yang kita baca, tidak. Tapi bagaimana mengungkapkan secara makna yang terkandung di dalamnya. Kita akan membahasnya panjang lebar insya Allah. Yang pertama teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui tentang bahasa ya serta istilah dalam tafsir, kita akan mengetahui juga marhalah atau fase-fase adanya tafsir. Pertama, di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentu ada Rasul yang akan menjawab semua itu. Sahabat bingung tentang penafsiran ayat ini, maka
sahabat akan bertanya kepada Rasul dan Rasul akan menjawabnya. Ini fase yang pertama, marhalah al-ula. Al-marhalah as-saniyah, setelah meninggalnya Rasul, anat tafsir duwina dumna kitabil hadis. Tafsir itu dikembangkan dan ditulis dalam kitab-kitab hadis. Seperti yang ada di dalam Sahih Bukhari. Ada beberapa tafsir tentang surat Al-Fatihah. Ada beberapa tafsir tentang surat titik-titik, Toha, dan lain sebagainya. Ada fadilah-fadilahnya dan lain sebagainya. Semua itu ada di dalam dan menyatu dalam kitab-kitab tertentu dalam kitab hadis. Marhalah as-salisa atau fase yang ketiga adalah tafsir sudah menjadi kitab atau keilmuan yang menyendiri, bukan terungkap di dalam kitab hadis, tapi sudah menjadi keilmuan yang berbeda, mustaqilan fi kutubin khassah, independen ya dari kitab-kitab terkhusus ya, bukan hadis-hadis saja, tapi sudah menjadi kepenulisan tafsir tersendiri. Dan ini diprakarsai oleh beberapa ulama terkenal seperti tafsir Ibnu Majah yang ada pada tahun 273, Tobari pada tahun 310 ya. Tentunya mengacu pada guru-gurunya. Nah, guru-gurunya mengacu pada guru-gurunya dan lain sebagainya sampai kalangan sahabat kepada Rasulullah. Kemudian Naisaburi tahun 318, Ibnu Hatim 327, Tafsir Ibnu Hibban 369, kemudian Al-Hakim 405 dan lain sebagainya. Itu adalah ulama-ulama yang luar biasa ya, yang telah mengumpulkan atau meriwayatkan tafsir ya dan menuliskannya di dalam kitab-kitabnya. Kemudian marhalah ar-rabi'ah yaitu tafsir waqtalata as-sahih wa dhaif wa dakhalat israiliyat wal maudu'iyat. Tafsir sudah berkembang lagi dan perkembangannya malahan lebih buruk ya, karena terdapat ada riwayat yang sahih, ada yang riwayat yang dhaif. Kemudian di situ masuk juga tentang riwayat-riwayat Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel. Maka sudah berkembang jauh dan tafsirnya bukan hanya tafsir bil maksur, bil asar, bil Quran, bil hadis, tapi sudah berkembang pada hermeneutika, birra'yi, dengan pemikiran dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui fase-fase tafsir, teman-teman semuanya, kita akan mengetahui metode penulisan tafsir. Pertama, teman-teman semuanya, tafsir itu ada yang bil maksur. Apa itu tafsir bil maksur? Tafsir alladhi ya'tamidu ala masadir tafsiriyah. Tafsir yang mengacu pada kitab-kitab tafsir seperti hanya Al-Qur'an, sunnah, ya, hadis, ya, perkataan sahabat, kemudian beberapa perkataan tabi'in. Sehingga memang benar-benar itu adalah dari asar maksur, dari yang sudah dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa min ba'di. Tetaplah kalian pada sunatku dan sunat-sunat orang setelahku, yaitu khulafaur rasyidin serta tabi'in-tabi'innya. Itu adalah masa terbaik ya, dan kita mengambil keilmuan dari beliau-beliau itu. Tafsir di al-maksur, tafsir bil asar itu terbagi menjadi 3. Pertama adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, bagaimana teks Al-Quran ditafsiri dengan Al-Quran. Yang kedua adalah tafsir Al-Quran dengan sunnah, Al-Quran ditafsiri dengan sunnah. Sementara yang ketiga adalah Al-Quran ditafsiri dengan qaulus sahabat. Yang pertama, teman-teman semuanya, Al-Quran dengan Al-Quran. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut.
Kita lihat di sini, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Yang kita garis bawahi adalah illa ma yutla alaikum. Ya, karena ini yang akan ditafsiri. Artinya adalah, wahai orang beriman, tunaikanlah janji kalian. Aku telah menghalalkan kepada kalian binatang-binatang kecuali sesuatu yang telah aku haramkan kepada kalian. Yutsla alaikum, yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu apa? Ini ditafsiri dalam Al-Qur'an, ya. Hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan kepada kalian semuanya, tafsirnya maitatu, bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir, babi, wama uhilla li ghairillah, dan yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan karena berhala mungkin, karena sesembahan yang lain mungkin, dan lain sebagainya. Wal munkhaniqatu, yang jatuh, wal mauqudatu, yang ditanduk, dan lain sebagainya. Itu adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, teman-teman semuanya. Contoh yang kedua adalah la tudrikul absar, la tudrikuhul absar. La, tidak, tudrikuhul absar, tidak ada penglihatan yang dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yudrikul absar, tapi dia melihat kalian. Allah itu tidak bisa dilihat, tapi Allah melihat kita semuanya. Ini ditafsiri dalam ayat yang lain, wujuhu yauma idin nadhirah. Wajah-wajah mereka di akhirat nanti adalah berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka bisa melihat. Artinya apa, teman-teman semuanya? Di dunia kita memang tidak bisa melihat zatnya Allah, bagaimanakah Allah. Tetapi ketika di akhirat nanti kita dapat melihat zatnya Allah dan bertemu langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang bertemu Allah 1 minggu sekali. Ada yang bertemu Allah 1 bulan sekali. Ada yang 1 tahun sekali. Itu tergantung amalnya masing-masing. Surga itu ada yang luasnya luar biasa, sepanjang mata memandang. Itu adalah istananya. Tapi ada juga yang kecil, yang sejengkal saja. Itu ada juga istri-istri yang di surga itu ada yang 30, ada yang 100, dan lain sebagainya. Itu tergantung amalnya masing-masing. Berikutnya teman-teman semuanya, contoh yang ketiga adalah ketika turun ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman, di mana keimanannya itu tidak dicampuri dengan kezoliman. Duh, iman kok dicampuri kezoliman? Bagaimana? Ini dalam surat Al-An'am ayat 83, ya, ditafsiri oleh Al-Qur'an, ya, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengacu pada Al-Qur'an. Awalam tasma'u ila qauli Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Luqman Al-Hakim pernah berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kalian itu menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah zulmun azim, kezaliman yang sangat besar sekali. Berarti teman-teman semuanya, keimanan yang tidak dicampuri dengan kezaliman adalah keimanan yang tidak dicampuri dengan kemusyrikan, penyekutuan, menyekutukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah artinya yang ditafsiri Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Berikutnya teman-teman semuanya, contoh yang lain, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya,
dengan apa yang telah aku berikan rizki kepada kalian, mereka meninfakkan. Infak di sini ya ditafsiri wa yas'alunaka madza yunfiqun. Ditafsiri apa yang harus aku infakkan? Qulil afu. Ya, memaafkan. Kadzalika yubayyinullah lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Begitu juga Allah menjelaskan dalam ayat-ayat-ayatnya sehingga kalian itu berpikir, teman-teman semuanya. Ini adalah Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yang ada di dalam tafsir Al-Ma'tsur. Tafsir yang kedua adalah Al-Qur'an dengan sunnah. Ada ayat Al-Qur'an ditafsiri dengan as-sunnah. Contohnya, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba. Memakan riba itu bagaimana? Ya, karena tidak ada dijelaskan di dalam Al-Qur'an, maka fungsi dari hadis adalah menjelaskan Al-Qur'an. Ar-riba adalah dalam hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam dijelaskan adz-dzahabu bidz-dzahabi. Orang menjual emas dibayar dengan emas. Wal fiddata bil fiddati. Perak dengan perak. Ya. Kita mempunyai uang, kita kasih kepada orang lain tapi dengan pinjaman, tapi orang yang kita pinjami itu akan mengembalikan uang yang lebih daripada uang yang kita berikan tadi. Maka uang dengan uang haram hukumnya. Tetapi sekarang ketika kita meminjam bank syariat, ya uang dengan benda itu boleh. Misalkan saya mau membeli mobil, kalau bank konvensional biasanya kita dikasih uang, kita mengembalikan uang selama beberapa tahun, ya. Tapi kondisinya lebih banyak daripada yang kita pinjam. Tapi bank syariat biasanya ketika kita membeli mobil, mereka akan membelikan mobil untuk kita, harganya misalkan 100 juta, tetapi kita mengangsurnya dalam waktu 4 tahun 120 juta. Nah, itu dia teman-teman semuanya. Itu adalah uang dengan barang. Itu boleh dalam bank syariat. Wallahu alam. Itu antara bank syariat dengan bank konvensional. Berarti tidak memasukkan riba ke dalamnya karena bukan adz-dzahabu bidz-dzahabi, uang dengan uang, emas dengan emas. Berikutnya, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beramal dan beramal soleh. Saya ja'alu lahumur rahman wudda. Allah akan menjadikan kepada mereka kasih sayang. Ya. Kasih sayang di sini apa? Buddha di sini ditafsirkan oleh Rasul, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Ketika Allah menyukai hamba, maka Jibril akan memanggil, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbahu. Sungguhnya Allah mencintai orang itu, maka cintailah dia. Nah, ini dia. Memanggil orang-orang yang ada di langit, para malaikat, para jin dan lain sebagainya. Cintailah dia. Fayuhibbu Jibril, maka Jibril akan mencintainya. Fayunadi Jibril ila ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu, fayuhibbu ahli sama. Summa yuda'ulahu al-qabul fil ahli ardi. Setelah Jibril mencintainya, kemudian dia menyeru kepada penduduk langit, para malaikat, wahai yang ada di langit sana, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintailah dia. Maka dalam setiap gerak-geriknya orang itu akan dicintai para malaikat. Wallahu a'lam. Berikutnya teman-teman semuanya, wa'iddu lahum mastata'tum. Ini dalam surat Al-Baqarah. Wa'iddu lahum, bukan surat Al-Baqarah, ini surat apa ini ya? Lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli. Siapkanlah kalian semuanya untuk berperang min quwwah, dari kekuatan, wa min ribatil khayli, dan dari tali kekangan kuda. Kekuatan di sini apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kekuatan-kekuatan fisik? Tidak, ternyata yang ditafsiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya,
bahwa Rasul mengatakan wa'iddu mastata'tum min quwwatin. Aku mendengar Rasulullah di atas mimbarnya mengatakan min quwwah di sini adalah quwwatur rumyi, kekuatan dalam memanah. Memanah, menombak ya. Kekuatannya harus benar. Berarti harus ada kekuatan di situ, harus ada latihan di situ. Kalau sekarang bukan hanya memanah ya, menembak, kemudian bom dan lain sebagainya, rudal. Kekuatan di sini adalah itu yang ditafsiri oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Al-Quran, Sunnah menafsiri Al-Quran. Berikutnya adalah alladzina amanu walam yalbisu bidulmin, tadi yang saya sebutkan tadi yang atas ya, Al-Quran dengan Al-Quran atau Al-Quran ditafsiri dengan Sunnah. Ini ada orang-orang yang tidak tercampur keimanannya dengan kezoliman, ditafsiri hadis adalah inna syirka ladulmun abdim, bahwa sesungguhnya syirik adalah kedoliman yang nyata. Berikutnya teman-teman semuanya, dalam hadisnya waji ayama, dalam Al-Quran waji ayama idim bijahannam, mereka itu didatangkan ke neraka. Apa yang ditafsiri dalam hadis? Yu'ti bijahannama yauma idin sab'una alfa zimam, bahwa mereka penduduk-penduduk neraka didatangkan ke neraka dengan 70.000 kamar-kamar. Wa kullu zimamin sab'una alfa malakin yajurru naha. Dan setiap kamar-kamar penyiksaan tadi ada 70.000 malaikat-malaikat yang akan menyiksa mereka. Berarti yang namanya malaikat Malik itu bukan hanya satu teman-teman semuanya, tapi ribuan bahkan jutaan. Karena setiap neraka itu mempunyai 70.000 kamar. Setiap kamar mempunyai 70.000 malaikat yang akan menyiksa dan selalu menyiksa penduduk neraka. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah, ini adalah yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penduduk neraka. Waji ayyauma idim bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Hari di mana orang-orang ketika waktu masuk neraka mereka akan mengingat amal perbuatan mereka yang telah lewat, yaitu di dunia dulu. Kenapa saya seperti ini ya Allah? Kenapa saya seperti itu ya Allah? Dan lain sebagainya. Nauzubillah. Berikutnya teman-teman semuanya, tafsir yang kedua adalah sahabat dan tabi'in. Nah, ini dia. Tafsir bi aqwalis sahabat, tafsir Al-Qur'an dengan perkataan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tabi'in. Adalah hampir sama seperti tafsir Al-Ma'sur yang lain, Al-Qur'an dan hadis, tapi ini yang mengatakan oleh kalangan sahabat dan tabi'in. Wasaqful marfu, ya. Di situ ada dalam surat apa ini teman-teman semuanya, wasaqfil marfu, dan sakfun adalah atap, marfu yang ditinggikan. Di sini ditafsiri oleh Ali bin Abi Thalib bahwa as-saqful marfu adalah waja'alnas samaa saqfan mahfudho, dan aku menjadikan langit itu sebagai atap yang terjaga, yang terlindungi selama-lamanya. Berarti wasaqful marfu itu adalah langit yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, tafsir yang kedua selain bil asar adalah birro'yi. Birro'yi adalah menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan pemikiran kita atau otak kita. Antafasiral ayah al-Qur'aniyah tuwaddihu a'mal al-aqli, yaitu menyandarkan kepada akal manusia, seperti halnya yang ada pada tafsir Zamakhsyari ya. Kemudian tafsir Al-Kasyaf ya. Dan ini ada syarat-syaratnya teman-teman semuanya. Bukan hanya pemikiran saja, tetapi bagaimana seorang mufasir di sini mempunyai syarat-syarat tertentu.
Pertama adalah asyartu al-muta'alliqah bi awsafil mufassir. Pertama adalah yang berkaitan dengan sifat-sifat orang ahli tafsir. Akidahnya harus benar, al-aqidah as-sahihah. Akidahnya benar dia. Dia ahlus sunnah wal jamaah, bukan orang-orang ahli keras ya, bukan orang liberal yang menafsiri ayat-ayat Al-Qur'an dengan kehendaknya ya. Ini berdasarkan akidah yang benar. Akidah yang benar adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dia mempunyai imam madhab, dia mempunyai imam dalam ketauhidan ya. Dibuktikan akidahnya benar, bukanlah akidah yang salah. Dia sholatnya benar. Al-amal bil Qur'anil Karim, dia selalu mengamalkan Al-Qur'an Al-Karim wa tadabburuhu, dan berpikir-pikir ya, berpikir tentang Al-Qur'an sehingga tidak melenceng dari penafsirannya. Berikutnya adalah dia harus berpengalaman tentang al-lughah al-arabiyyah. Bagaimana dia mengetahui tentang bahasa dalam aspek bahasa sastra, ilmu kebahasaan dari nahwu, shorof, balaghah, kemudian ilmu qiraat, ya, qiraah sab'ah, qiraah asyrah, an-nasikh wal mansukh, asbabun nuzul, dan lain sebagainya. Sehingga aspek kebahasaan ini sangat-sangat penting sekali. Tidak boleh orang yang tidak paham tentang balaghah, tidak tahu tentang nahwu shorof, asal-asalan dia menafsiri Al-Qur'an, maka akan jatuh ke lembah yang salah dan akan menyesatkan orang lain. Kemudian al-i'timad as-sahih minan naqli asy-syar'i. Beberapa hal dia harus memindah dari syariat, yaitu dari asar, dari Al-Qur'an, dari hadis, dari qaulus sahabat dan lain sebagainya. Sehingga kalau seperti itu, selamatlah orang yang menjadi mufassir atau ahli tafsir bil aqli, bir ra'yi. Jangan sampai beberapa fenomena ada kalangan tafsir dari Arab ya, dia tidak tahu pengetahuan tentang balaghah, tentang sastra, tentang nahwu shorof, asal-asalan dia mengatakan tentang tafsir. Seperti hanya yang dikatakan oleh Syahrur dari Suriah ya, yang mengatakan nisa'ukum hartsul lakum, yang dikatakan nisa itu adalah perempuan. Perempuan kalian adalah ladang untuk kalian. Nisa di sini dia katakan sebagai perhiasan. Dia katakan sebagai mobil, dia katakan sebagai handphone, dia katakan sebagai kulkas. Ini kan ya salah ini. Kalau nisa hukum hartulakum, perhiasan kalian merupakan ladang kalian. Ini mungkin hampir mendekati. Tapi coba kita kaitkan dengan la yaskhar qaumun min qaumin asa. Janganlah kalian itu suatu kaum menjelek-jelekan kaum yang lain. Wala nisaun min nisain asa. Janganlah perhiasan menjelekkan perhiasan yang lain, kan ya salah. Nisa di sini adalah seorang perempuan, teman-teman semuanya. Kemudian dalam menafsiri ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang Syahrur mengatakan bahwa perempuan-perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dia mengartikan pemimpin bukanlah laki-laki bukanlah menjadi pemimpin perempuan, namun laki-laki lebih kuat. Qawwam adalah kuat. Lebih kuat daripada perempuan. Ini adalah salah. Karena sesungguhnya pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat diharapkan adalah seorang laki-laki. Kemudian sesuatu yang diharamkan ada 14 kata Syahrur dalam bukunya. Yang pertama adalah wala taqtulun nafsal lati haramallah illa bil haq wala taqrabu malal yatimi illa bil haq qul innama haramallahu minha wa ma batan innama harama alaikumul maitata waddam. Selain yang diharamkan 14 itu berarti halal. Termasuk kata dia adalah seorang perempuan boleh untuk memakai pakaian yang menurutnya adalah benar. Jika di dalam masyarakat barat bikini itu adalah benar, maka boleh untuk dipakai. Ini adalah
aspek-aspek yang salah dalam kebahasaan Muhammad Syahrul, karena dia tidak tahu tentang kebahasaan dalam kesusastraan Arab, kemudian dia menafsiri Al-Quran sekehendaknya sendiri. Berikutnya teman-teman semuanya, dalam tafsir yang lain adalah tafsir al-lughawi, tafsir menurut bahasa. Ini banyak sekali beredar di kalangan kita. Ada mufasir terkenal yaitu Muhammad Quraisy Shihab, ya. Beliau adalah mufasir dari Indonesia yang mentafsirkan Al-Quran dengan aspek bahasanya, meneliti aspek bahasa kemudian menafsirinya. Contohnya adalah inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya aku jadikan Al-Quran itu sebagai kalam berbahasa Arab agar kalian itu berpikir. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Aku tidak mengutus suatu rasul kecuali dia menggunakan bahasa kaumnya. Berarti di sini teman-teman semuanya adalah bahasa Arab. Seorang kalau misalkan ingin menafsir Al-Quran secara lughawi, secara bahasa, maka dia wajib menggunakan aspek bahasa Arab, yaitu segi balaghahnya. Kemudian contoh di sini adalah alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallah wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Al-khasir di sini adalah orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang rugi. Yang rugi ditafsiri ya dalam At-Tabari mengatakan jam'u khasir, wal khasir an-naqisun, orang-orang yang kekurangan. Sehingga orang-orang yang tidak menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka membuat janji atas Allah, yaitu berupa asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Harusnya orang sudah beriman, sudah syahadat seperti itu, harusnya dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi dia memutuskan janji tersebut. Maka faulaika humul khasirun. Orang-orang itu termasuk adalah orang-orang yang an-naqisun. Ditafsiri dalam tafsir Tabari adalah an-naqisun, orang-orang yang kurang. Kurang apa? Kurang amalnya tentunya. Orang yang seperti itu ketika ditimbang amal kebaikannya jauh lebih ringan daripada amal keburukannya. Keburukannya jauh lebih berat karena dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ketika waktu puasa malah tidak mau puasa, wajib berzakat dia tidak mau berzakat, dan lain sebagainya. Itu teman-teman semuanya salah satu aspek kebahasaan di dalam tafsir At-Tabari. Berikutnya teman-teman semuanya adalah tafsir isyari, isyarah. Isyari itu seperti apa? Antafasiral ayah al-Qur'aniyah ala ghairi dhahiriha, yaitu menafsirkan ayat Quran tanpa dohirnya. Ayah hasba isyaratin khafiyah, ya, la tadharu illa bi ashabis suluk, yaitu dia menafsirkan isyarat yang sangat-sangat simple dan tidak diketahui kecuali orang-orang yang sama dengan akidahnya. Ini sangat sulit sekali. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Contohnya adalah datangilah Fir'aun karena sesungguhnya dia adalah orang yang zalim. Ditafsiri di sini lafdzul kuffar bin nafsi, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Fir'aun togo di sini, ya, orang-orang yang zalim ditafsiri wahai orang-orang yang beriman, ya, bunuhlah orang-orang yang melenceng dari agama kalian, dari orang-orang kafir. Saya tidak tahu maksud dari ayat ini, penafsirannya seperti apa. Yang pasti teman-teman semuanya, isyarat adalah bagaimana seorang menafsiri secara isyarat-isyarat yang tidak jelas, ya. Itu mungkin penjelasan mungkin kita akan kembangkan dalam diskusi ilmiah, penafsiran-penafsiran yang ada di dalam
makalah saya ini sebenarnya masih ada lagi penafsiran-penafsiran yang lain secara aspek maudhu'i contohnya. Contohnya ya, ini saya akan lihatkan tadi Quran hadis, ada lagi teman-teman semuanya. Bentar. Ya, ini dia. Selain tafsir bil asar ya, yang saya sebutkan tadi ya, ada beberapa aspek yang lain. Ada tafsir maudhu'i. Maudhu adalah secara tematik ya, menafsiri Al-Qur'an secara tematik. Contohnya misalkan tema tentang puasa Ramadan, tema tentang Idul Fitri, tema tentang sholat dikumpulkan ya. Tema tentang apa dikumpulkan dalam satu buku, kemudian dia menafsirinya satu demi satu Al-Quran, kemudian datang menafsiri yang lain seperti itu adalah maudhu'i. Kemudian juga ada tafsir ijmali secara keseluruhan ya. Ijmal adalah seperti halnya Ibnu Mangdur fil lisan. Dalam lisan ajmala asyai idza jama'ahu fi tafarruqihi wa ajmala al-hisab ya. Jadi mengumpulkan sesuatu dalam sesuatu. Al-ijmal secara global. Ya, contohnya adalah qala Allahu laula unzila hadzal Qur'an jumlatan wahidah. Seperti hanya disampaikan oleh Allah, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan dalam jumlah yang satu? Nah, ini dia. Kemudian contoh-contohnya secara ijmali adalah ya di sini qala alladziina kafaru laula nuzilat alaihi jumlatan wahidah. Ini masih bukan contoh ya teman-teman semuanya. Sebentar saya akan memperlihatkannya. Ini tidak ada contohnya sayangnya ya. Makalah saya ini ijmali. Ini seperti wa minal mufassir at-tafsir al-jumal ka Fakhruddin Ar-Razi fi tafsirihi Mafatihul Ghaib. Seperti halnya tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, ini adalah termasuk ijmali ya. Wa kadzalika al-mu'assirin Syekh Mustafa Al-Maraghi. Ini juga Syekh Maraghi juga termasuk tafsir ijmali. Dalam muqaddimahnya kita akan menemukan al-makna il-ijmal ittaba'na dzalika bi dzikril makna al-jumal li hadhil ayah yatajalla al-qari' fi suratin mujmalihi idza ja'a tafsir waddaha hadhil mujmal. Jadi secara globalnya saja yang dia tafsirkan. Contohnya misalkan tentang sholat, berarti kewajiban sholat itu ditafsirkan seperti ini. Tentang kewajiban zakat ditafsirkan seperti ini, tidak sedetil-detil mungkin ya. Kalau tahlili itu secara detil, bagaimana pembagian sholat, bagaimana pembagian zakat, kemudian zakat itu diberikan kepada siapa saja, itu adalah tafsir tahlili secara detil ya. Kemudian tafsir yang lain selain yang saya sebutkan tadi adalah tafsir al-muqaran. Tafsir muqaran adalah tafsir pembandingan antara tafsir satu dengan tafsir yang lain. Ya, amma at-tafsir al-muqaran fayuradu istilah al-fanni jam'ul mufassir li aqwalil mufassirin min ayah muayyana aw surah muayyana. Dia itu mentafsiri ayat-ayat tertentu dengan ayat-ayat tertentu, membandingkan satu dengan yang lainnya. Ini seperti halnya wa hadza mafhum alladhi istahara baina ahli ilmi, lakin hunaka man tawassa'a fa dakhala at-tafsir muqaran al-muqaranah al-muwazanah. Ada yang menyatakan bahwa ini tafsir muqaranah atau perbandingan. Ada yang mengatakan bahwa al-muwazanah. Muwazanah hampir sama ya, seperti hanya al-muqaranah.
Mungkin penafsiran tentang ayat berpuasa ditafsirkan dengan ayat yang berpuasa yang satunya lagi, atau sholat dengan sholat yang lainnya dan lain sebagainya. Kemudian dikomparasikan antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam, mungkin kita akan kembangkan ke dalam diskusi ilmiah nanti. Setelah ini, silahkan teman-teman ada yang bertanya. Insya Allah saya akan menanggapi. Kalau memang tidak bisa, saya akan lemparkan kepada teman-teman. Kita cari bareng-bareng pertanyaan tersebut jawabannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.